website. Bagian-bagiannya itu yang pertama itu ya jelas yaitu Kali Linux, ada yang kedua yaitu Parrot Security US, yang terakhir ada itu Tails. Kemudian ada komponen Linux yang pertama yaitu kernel, yang dimana ini dari inti dari sistem operasi yang mengolah perangkat keras. Yang kedua yaitu ada shell, yang merupakan interface pengguna untuk berinteraksi dengan kernel, biasanya melalui terminal. Itu kayak komen-komen besar. Yang ketiga yaitu ada file system, yang dimana struktur yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah file. Yang terakhir yang keempat yaitu application, di mana perangkat lunak yang berjalan di atas Linux untuk menyediakan fungsionalitasnya tertentu. Yang kedua yaitu ada apa itu command line. Command line adalah antarmuka berbasis teks untuk memungkinkan pengguna untuk memberi perintah langsung ke sistem operasi. Pengguna terminal lebih efisien dalam mengolah sistem Linux dibandingkan dengan GUI atau Graphical User Interface, terutama untuk tugas-tugas administrasi dan pengembangan. Ini seperti tugas dari sysadmin. Yang pertama itu perintah dasar di Linux. Yang pertama itu ada navigasi sistem file. Sini ada pwd, di mana pwd ini untuk menampilkan direktori saat ini. Seperti yang kedua yaitu ada ls, di mana di sini fungsinya untuk menampilkan daftar file dan direktori di dalam direktori saat ini. Ada cd, di mana itu berpindah ke direktori yang ditentukan. Ada cd.2, ini sama halnya kayak kita kembali ke direktori sebelumnya. Yang kedua, perintah dasarnya yang kedua itu yang membuat dan mengolah file dan direktori. Yang kedua itu ada mkdir, di mana di sini untuk membuat file direktori baru. Contohnya kita membuat file direktori kayak folder project Keystone, maka mkdir nama direktorinya. Yang kedua ada tots, di mana ini berfungsi untuk membuat file kosong kayak file txt, tots file file.txt. Yang kedua yaitu ada cv, di mana ini tujuannya untuk menyalin file atau copy paste. Yang ketiga yaitu mv, di mana berfungsi untuk memindahkan atau mengganti nama file. Misalnya kita sedang membuat file dengan nama file saya.txt, kita mungkin menambahkan file baru atau mengubah namanya menjadi mp menggunakan perintah mp file saya.txt slash atau spasi file baru yang akan diubah namanya. Yang kedua itu ada rm, di mana berfungsi untuk menghapus file. Nah, di sini yang terakhir ada pengolahan sumber daya atau prosesnya. Yang pertama ada flash untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan seperti perintah-perintah log dalam aplikasi. Yang kedua yaitu top, di mana di sini berfungsi untuk menampilkan proses secara real time apa yang terjadi pada sisi backend dari aplikasi. Yang kedua, yang ketiga yaitu ada kill, di mana di sini kita untuk menghentikan proses berdasarkan ID. Seperti contohnya kita kill berdasarkan mungkin lognya, maka dia akan secara mati otomatis. Yang kedua, yang terakhir yaitu ada sudo, di mana di sini untuk memberikan akses super user untuk menjalankan perintah dengan hak akses administration. Yang biasa kita sering gunakan yaitu sudo apt update untuk pembaruan sistem di Ubuntu atau di sistem Linux lainnya. Ada juga untuk distribusi Debian seperti sudo apt install, nama paketnya,
spasi nama paketnya. Untuk menghapusnya kita menggunakan sudo apt remove spasi nama paket yang sudah diinstal kita ingin hapus. Untuk di distribusi berbasis Red Hat atau seperti Pandora itu menggunakan tadi kita menggunakan untuk Debian itu kita menggunakan apt, kalau di Red Hat kita menggunakan dnv atau dengan cara sudo dnv install spasi nama paket. Untuk menghapusnya tinggal mengubah atau membuat baru seperti sudo dnv remove spasi nama paket. Nah, untuk selanjutnya itu penggunaan shell atau script dasar di Linux. Kita menggunakan nano atau vim juga boleh, nanoscript.sh untuk menjalankannya, basescript.sh atau memberikan akses eksekusi dengan menggunakan command cmod plus x dengan dilanjutkan dengan file yang telah kita buat, lalu jalankan dengan perintah ./script.sh. Mungkin dari untuk webinar saat ini untuk itu saja. Kebetulan server yang sering kita gunakan untuk melakukan tugas-tugas itu ternyata sudah mati. Makanya saya tidak dapat mempraktekkan secara langsung penggunaan command line ini, padahal sangat berfungsi sebagai seorang sysadmin. Itu seperti melihat lognya, akses log, error log pada sistem, dan mengecek disk space yang masih dapat digunakan. Untuk saat itu mungkin aja. Terima kasih yang sudah bergabung di webinar ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Thank you guys.